Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, gengsku, dimanapun kalian berada pada hari ini. Tentu kita akan memberikan manfaat. Dalam hal ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang tentunya akan kalian dapatkan dengan sangat mudah kalian pahami ya. Oke, nggak usah berlama-lama. Jangan lupa sebelum kita mulai langsung subscribe dulu ya. Dan budayakan menyimak dari awal hingga akhir ya. Jadi jangan di skip. Kalau ada iklannya dibiarkan aja dulu ya. Jadi kalau sudah selesai iklannya barulah kalian bisa lewati. Karena semakin kalian dukung banyak-banyak iklannya, kemudian channelnya, tentu itu akan sangat bermanfaat untuk kemajuan channel ini ya. Oke, kita langsung saja. Data pengkajian menunjukkan lingkungan desa pesisir laut kotor dan banyak berserakan sampah, menimbulkan bau dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Perawat komunitas berencana akan mengadakan penyuluhan PHBS. Apakah bentuk media penyuluhan yang tepat? A. TV, B. Radio, C. Poster, D. Leaflet, D. E. Gambar medsos. Oke, silahkan kalian jawab. Itu 1 menit. Kira-kira kalau kalian jawab dari sekarang, silahkan terapkan pola Syokal Rukinya. Apa menurut kalian? Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja di soal pertama ini, bahwa pertanyaan soalnya, sahabat sekalian, gengsku dimanapun kalian berada, pertanyaan soalnya adalah bentuk media penyuluhan nih. Itu pertanyaan soalnya. Jadi kalau kita terapkan pola Syokal Rukinya, bentuk media penyuluhan ya. Jadi bentuk medianya. Kira-kira apa yang cepat nyampe ke masyarakat ketika kita memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan. Sekarang kita cari data fokusnya. Data fokusnya kira-kira apa? Desa pesisir laut kotor dan berserakan banyak sampah ini. Oke. Ini yang pertama, kotor ya. Intinya kotor dan banyak sampah. Menimbulkan bau ini dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Nah, sekarang kita mau mengadakan penyuluhan PHBS. Oke. Kira-kira penyuluhan apa dengan bentuk media apa yang paling tepat saat ini kalau kita terapkan? Apakah televisi? Apakah radio? Apakah poster? Nah, apakah leaflet? Apakah gambar media sosial? Kira-kira kita langsung eliminir ya, nggak usah lama-lama. Radio bisa, tapi tidak terlalu efektif saat ini. Kita hapus jawaban B. Oke, kita hapus jawaban B. Kemudian, TV juga memungkinkan kita lakukan, tapi sudah sangat banyak di berita-berita terkait dengan menjaga kebersihan. Tapi nampaknya tidak cukup efektif juga ya, dan bisa jadi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, lumayan ya. Oke, A dengan B kita sudah hapus, tinggal C, D, dan E. Poster, leaflet, dan gambar medsos. Leaflet, kalau kita berikan penyuluhan, bentuk medianya, kira-kira leaflet memungkinkan apa tidak? Oke, bisa juga ya. Poster pun bisa. Poster bisa juga, tapi kelemahannya, kalau di poster, ya kita bisa tempel, dan semua orang bisa jadi belum pernah atau bahkan bisa melewatkan untuk membacanya. Sama juga dengan leaflet. Tetapi kalau ini digambar media sosial, bisa kalian lihat kan sekarang grup-grup WA dan sebagainya, Facebook bersiliweran, banyak banget gambar-gambar berkaitan dengan penyuluhan kesehatan. Apalagi yang sekarang lagi wabah COVID-19, itu penyuluhannya super lengkap dan bahkan lebih lengkap dari yang biasanya. Kenapa? Ada videonya, ada fotonya, semua ada. Jadi kita bukan hanya melengkapi gambar medsos, tapi video di media sosial yang berkaitan dengan bagaimana supaya masyarakat itu benar-benar takut akan polusi, takut akan bahaya dari sampah yang berserakan dan sebagainya. Bisa juga dengan gambar medsos kita bilang aja bahwa kita doakan yang membuang sampah di sini cepat diambil ajalnya, atau dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nggak akan ada tuh yang berani-berani ya.
Biasanya seperti itu. Masyarakat itu takut kalau sudah diberikan dampak, ya, diberikan gambaran dampak. Makanya di soal ini yang paling benar atau yang lulus di soal ini semuanya benar, ini nggak ada yang salah media penyuluhan. Tapi yang paling one best answer adalah E. Selamat ya untuk soal pertama yang menjawab E. Kita langsung saja soal kedua. Hasil pengkajian di desa terpencil ditemukan 76% pasangan usia subur dengan jumlah balita 39 orang. 39 bayi ya. Namun semua balita ini 80% lahir dengan bantuan dukun. Wah, dukun ini merajalela. Dukun lebih dipercaya mampu menjaga privasi dan berpengalaman, padahal para dukun ini tidak pernah diketahui dan tidak bermitra. Artinya ada dukun berpraktek tapi tidak terdata. Sekarang itu kalau yang perlu ketahui, ada beberapa dukun-dukun anak itu di masyarakat itu dianggap sebagai bukan terlatih seperti apa, tapi mitra dari bidan ya. Kenapa mitra dari tenaga kesehatan? Karena mereka ini kebiasaan telah memberikan bantuan kepada masyarakat, cenderung murah, kemudian bersahabat biasanya ya. Apakah tindakan yang perlu dilakukan pada kasus? Lakukan PHBS, berinteraksi dengan sopan, identifikasi perbedaan konsep, berikan informasi tentang sistem pelayanan, fasilitas pelatihan pertolongan persalinan tepat. Ingat baik-baik, kita langsung jawab saja. Ini pertanyaan soalnya adalah tindakan yang perlu dilakukan. Pada siapa? Pada dukun ini ya. Pada keberadaan dukun yang banyak ini. Nah, ini. Dukun yang lebih dipercaya mampu pokoknya mampu memberikan bantuan persalinan dan sebagainya ya. Jadi sekarang persoalannya gimana tindakan kita supaya mereka ini terdata, supaya mereka ini istilahnya bisa dipercaya, kemudian supaya mereka ini bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai mitra. Bagaimana caranya? Oke, yang pertama lakukan BHSP, bina hubungan saling percaya, berinteraksi dengan sopan, identifikasi perbedaan konsep, berikan informasi tentang sistem pelayanan, fasilitasi pelatihan pertolongan persalinan tepat. Oke, yang pertama berinteraksi dengan sopan. Ini sudah dipercaya dari turun-temurun, kita harus memberikan interaksi yang baik, sopan, santun. Ya, ini umum sekali jawabannya, makanya kita bisa hapus. B kita hapus, langsung kita jawab ya. Kemudian identifikasi perbedaan konsep. Ini juga harus kita identifikasi. Tapi sebelum kita identifikasi, kita ngapain dulu ini ya? Kita harus apa dulu dengan mereka? Tentu kita fasilitasi dulu pelatihan pertolongan persalinan ini kan. Baru kemudian kita identifikasi. Setelah kita melakukan pelatihan, kita baru tahu bahwa bidan-bidan ini perbedaan konsepnya dengan kita adalah ternyata ini. Mereka lebih ramah, mereka lebih memperhatikan kliennya dan sebagainya. Apalagi selain itu, berikan informasi tentang sistem pelayanan. Ini juga umum jawabannya. B, C, dan D dihapus. Maka tinggal A dengan E. Sekarang kalian lihat A dengan E. Tentu sebenarnya pelatihan pertolongan persalinan ini yang tepat ini penting sekali diberikan ke mereka. Ya. Jangan-jangan ilmu yang mereka kuasai ini tidak sesuai dengan protap dalam membantu persalinan. Jadi yang kita lakukan sebelum KE adalah lakukan bina hubungan, saling percaya dulu dengan mereka supaya kita bisa memberikan pelatihan pertolongan persalinan. Jangan-jangan jalan dua-dua nih, bidan lain atau perawat komunitas lain, kemudian dukunnya juga lain. Akhirnya tidak ketemu. Jadi kalau kita sudah hubungan saling percaya dengan mereka, maka kita akan memberikan menjadi mitra dari dukun. Kenapa? Karena mereka lebih dipercaya. Jadi gimana pun caranya, kalau mereka sudah diketahui paham, maka hal-hal misalnya yang menyulitkan persalinan, mereka bisa langsung memberikan anjuran ke kliennya atau pasien untuk sebaiknya langsung ke tempat pelayanan kesehatan di rumah sakit. Itulah fungsinya ya. Jadi di soal ini jangan banyak terkecoh, kayaknya banyak yang salah di sini. Yang paling tepat di sini adalah
A. Lakukan bina hubungan saling percaya, kemudian fasilitasi pelatihan pertolongan persalinan, kemudian di situ kita bisa mengidentifikasi konsepnya ya. Oke, selamat, yang lulus di sini adalah yang menjawab A. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya, yang ketiga atau nomor 8 di sini. Ini lanjutan dari soal komunitas di postingan YouTube saya sebelumnya ya. Jadi sebaiknya yang sementara nonton ini sebaiknya telah menonton tayangan khusus komunitas yang di awal ya. Hasil pengkajian perawat komunitas saat penimbangan berat badan menunjukkan 30% balita mengalami gizi kurang dari 87 balita. Terdapat 9% gizi buruk, 61% ibu mengatakan tidak tahu anaknya mengalami gizi kurang. Bayangkan ini, ibu mungkin dia katakan saja bahwa kurus, tapi dia tidak tahu bahwa ternyata dia sudah gizi kurang ya. 82% ibu tidak tahu cara pengolahan makanan ya. Apakah model pendidikan kesehatan yang tepat? Nah, ini sekarang yang ditanyakan adalah model ya. Model pendidikan kesehatan. Model atau metode ya. Kalau tadi adalah medianya, ini adalah metodenya. Kira-kira metode apa menurut kalian yang paling tepat atau model pendidikan kesehatan apa? Apakah diskusi, seminar, ceramah, demonstrasi, focus group discussion? Sekarang kalian harus ketahui masalah utama di sini yang ditanyakan adalah model pendidikan kesehatan. Yang kedua, kita cari apa data fokusnya. Tahu nggak data fokusnya di mana? Ya, data fokusnya di sini adalah 61% ibu mengatakan tidak tahu anaknya mengalami gizi kurang. Dan bahayanya ada 82% yang mengolah makanannya itu dan tidak tahu caranya yang tepat seperti apa ketika memberikan kepada bayi atau balita tersebut. Wajar kalau akhirnya menjadi gizi kurang. Bisa jadi dia hanya diberikan bubur kah, mungkin proteinnya tidak ada, atau bahkan sayur-sayurannya atau buahnya yang juga tidak ada dan seterusnya, atau bahkan susunya juga yang tidak ada. Jadi sekarang di soal ini yang harus kita analisis, di soal komunitas perlu kalian ketahui, ini adalah tips yang paling tepat kalian terapkan. Ingat presentasi yang signifikan. Lihat-lihatlah presentasi yang signifikan. Kayak begini, 88% ibu tidak tahu. Berarti ini sangat signifikan ya. Ini sangat signifikan untuk kita perhatikan atau kita pertimbangkan. Kenapa? Karena presentasi ini terlalu melampaui dibandingkan presentasi yang lain. Sekarang kita harus tahu, kira-kira masalahnya adalah di pengolahan makanan. Apakah tepat dengan diskusi? Dengan seminar? Ini tentu tidak. Maka kita hapus B. Semuanya benar, tapi B tidak begitu tepat untuk soal ini. Kemudian ceramah. Ini juga kita hapus juga, maka B dengan C sudah kita hapus. Langsung saja ya. Diskusi juga, ini memang kita perlu diskusi sama mereka. Tapi kira-kira apa sebelum diskusi ini? FGD juga sama, bersama focus group discussion. Aduh, sorry ya, ini sudah batuk-batuk ini. Jadi yang paling tepat di sini adalah D, demonstrasi. Kenapa harus demonstrasi? Ini penjelasannya. Ibu ini tidak tahu cara pengolahan makanan ya. Jadi perlu kita demonstrasikan kepada mereka bagaimana cara pengolahan makanan yang benar. Itu sebenarnya korelasinya ya. Itu korelasinya. Makanya di soal ini yang paling benar adalah yang menjawab D. Soal-soal seperti ini selalu masuk dan muncul di ujian ya. Pahami baik-baik. Soal nomor 9, hasil pengkajian pada saat melakukan home visit, komunitas ditemukan seorang perempuan berusia 45 tahun dengan keluhan kesulitan tidak bisa berjalan. Namun dapat menggerakkan kedua tangannya. Oke, dia tidak bisa berjalan tapi tetap bisa menggerakkan kedua tangannya ya. Dengan segala aktivitas dilakukan di kursi roda sehingga tidak pernah menggerakkan kaki atau melatihnya. Pertanyaan soal apakah tindakan perawatan yang tepat pada kasus A. Terapi latihan keseimbangan, B. Promosi latihan pergerakan, C. Promosi mekanika tubuh, D. Pendidikan kesehatan, E. Mengubah posisi. Ini sampai saya batuk-batuk ini. Kalau kalian nggak subscribe ini bisa bahaya ini ya. Berdosa ini. Oke, kita langsung saja. Pertanyaan soalnya apa?
Kita langsung terapkan pola Shiokawa-Ruki-nya ya. Kita lihat di sini pertanyaan soalnya adalah tindakan keperawatan. Oke. Sekarang kita cari apa data fokusnya. Data fokusnya adalah ini, kesulitan berjalan, kemudian tetap dapat menggerakkan kedua tangannya, segala aktivitasnya dilakukan di kursi roda, sehingga tidak pernah menggerakkan kaki dan melatihnya. Oke, sekarang kira-kira apa yang akan kita hapus? Mengubah posisi? Tentu ini tidak ya. Walaupun ini bisa jadi ya. Semua jawaban ini benar semua seperti yang saya katakan, tapi ada one best answer. Kita pendidikan kesehatan, apakah tepat kalau pendidikan kesehatan? Iya, pendidikan kesehatan tentang apa? Ini umum sekali ya. PNKES itu umum. Makanya sebaiknya apa tentang apa? Kalau hanya ada jawaban seperti ini, karena tips selanjutnya yang perlu kalian perhatikan di komunitas itu, rata-rata arah jawabannya itu adalah ke penyuluhan. PNKES. Ya. PNKES itu penting sekali. Tapi sekali lagi, perlu kalian ketahui PNKES tentang apa. Makanya saya katakan ini yang paling penting. Tentang apanya ini, karena akan mendeskripsikan kira-kira itu penyuluhan tentang apa. Itu jawaban-jawaban yang paling lazim dan selalu benar, dan mereka lulus di ujiannya. Sekarang kita lihat kira-kira tentang terapi latihan keseimbangan, apakah promosi latihan pergerakan atau promosi mekanika tubuh. Jadi yang paling tepat adalah yang menjawab promosi tentang latihan pergerakan. Itulah yang benar di soal ini. Kenapa? Karena kita sudah tahu dia sulit menggerakkan kakinya, kemudian tetapi masih bisa menggerakkan kedua tangannya. Jadi berarti kita harus berikan promosi atau penyuluhan terkait atau pendidikan kesehatan terkait latihan pergerakan atau promosi tentang range of motion ini ya, atau room. Yang paling lazim itu biasa dilatih dengan room ya, itu range of motion ini ya. Oke, yang lulus di soal ini hati-hati dan ingat baik-baik soal ini ya. Nanti yang benar adalah yang menjawab B. Lanjut. Oke, soal nomor 10, hasil pengkajian suatu desa ditemukan kasus DHF-nya itu 12%, diare 21%, 91%, warga tidak memiliki tempat sampah. Sampah berserakan, spal tergenang, sistem pembuangan air limbah ya, dan berbau busuk sesuai kesepakatan rapat direncanakan kerja bakti. Saat kerja bakti dihadiri oleh seluruh warga, sampah sudah terkumpul dan dibakar serta tidak lagi berserakan. Spalnya lancar. Oke, jadi masalahnya di sini awalnya adalah 91% tadi. Masih ingat persentase yang tinggi ya. Persentase yang tinggi atau perhatikan persentase yang melampaui tinggi angkanya. Tapi kadang juga penulis soal dia tidak menuliskan persentase yang tinggi 91%, tapi dia menuliskan misalnya hanya 9%. Nah, warga yang ibu yang memberikan atau yang mengantarkan anaknya ke tempat pelayanan kesehatan untuk di posyandu. Itu kalau katakan hanya berarti ada 99% ibu yang tidak membawa anaknya ke tempat posyandu. Itu bahaya ya. Jadi kalian bisa melihat perbandingannya. Jadi ada kata-kata hanya itu berbau negatif. Kalau ini memang sudah mutlak 90% ini negatif, tapi ditampakkan. Kalau ini cenderung disembunyikan, tetapi sebenarnya maknanya adalah ada 99%. Ini positif 9%-nya, tapi ada 99% yang justru negatif. Itu berarti melampaui atau sangat signifikan nilainya. Kalian perlu hati-hati tentang itu ya. Oke, kita lihat. Jadi masalahnya di sini adalah sampah. Nih. Kemudian akhirnya apa? Sistem pembuangan air limbahnya tidak baik. Kemudian bau tentu. Kemudian nah ini intervensinya. Saat intervensinya adalah kerja bakti. Kerja bakti seluruh warga. Saat sudah selesai kerja bakti, terkumpul warga, kemudian sampah sudah terkumpul, dibakar. Ini semua adalah tindakannya. Kemudian tidak lagi berserakan. Oke, ini sudah bagian dari evaluasi nih. Tidak lagi berserakan.
kemudian spalnya lancar. Ini evaluasi nih, ya. Ini semua evaluasi. Sekarang apakah jenis evaluasi selanjutnya? Nah, kalau evaluasi proses ini ya, ini proses ini semua. Oke, maka proses kita hapus. Oke, apalagi struktur kita juga hapus. Oke, apalagi input. Input ini di awal. Ini dia. Kerja bakti tadi itu adalah input. Kerja bakti, mencabut-cabut rumput, semua itu adalah input. Oke, kemudian A, B, dan D sudah dihapus. Tinggal C dengan E. Yang C-nya yang mana? Ini dia yang C-nya. Ini C ini. Jadi, C sudah dilakukan. Saat dievaluasi, sistem pembuangan air limbahnya lancar. Outputnya ya. Artinya, sudah nampak outputnya. Sekarang yang ditanyakan, evaluasi selanjutnya setelah output. Itu yang perlu kalian hati-hati. Saya yakin kalian akan paham sekali setelah saya jelaskan ini. Hati-hati sekali menjawab soal ini. Kalau kalian nggak hati-hati, bisa jadi kalian menjawab output. Padahal bukan itu yang dimaksud. Setelah output adalah outcome. Makanya yang benar di sini adalah E ya. Jadi yang benar di sini adalah yang menjawab E. Jadi outcome ya, evaluasi outcome. Apa outcome-nya? Outcome-nya bukan hanya terkait dengan fisik, tapi masyarakat bisa nyaman, itu outcome. Masyarakatnya menjadi nyaman karena sudah bersih, itu juga outcome. Kemudian apalagi lingkungannya menjadi bersih, itu juga outcome. Ya, outcome utamanya, tujuan utama atau tujuan yang kita ingin harapkan secara keseluruhan. Kalau evaluasi output hasilnya saja, ada beberapa program, kira-kira hasilnya apa? Spalnya lancar. Tapi setelah output ini, yang perlu kita lakukan adalah evaluasi outputnya, ya. Jadi, evaluasi outcome-nya. Ini outputnya, maka setelah output adalah outcome-nya. Insya Allah kalian akan sangat paham dengan yang saya jelaskan ini. Jadi ingat baik-baik soal ini, mudah-mudahan semua bisa benar nanti kalau ada soal seperti ini muncul ya. Oke, saya kira yang akan subscribe di channel ini tentunya sekali lagi saya ulang-ulang doakan, apalagi di bulan suci Ramadan ini, insya Allah diijabah, mudah-mudahan semuanya lulus 100%, amin. Baik itu yang akan menghadapi ujian kompetensi atau bahkan yang akan menghadapi soal kompetensi bidang untuk CPNS. Saya doakan semuanya lulus 100%. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian gengsku sekalian. Bantu terus dukung channel ini. Jangan lupa silahkan berkomentar di bawah apa yang ingin kalian bahas ya, supaya saya bisa mempersiapkan diri untuk membahasnya ya. Ingat, semua soal-soal ini adalah soal yang nyata dan oke lah, kode-kode ya. Intinya kalian ingat baik-baik. Oke. Jadi saya doakan yang subscribe diberikan kelancaran saat ujian dan lulus. Amin ya robbal alamin. Thank you. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya, gengsku sekalian.